Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probos, salam jumpa kembali bersama GOB dalam edisi khusus kita pada hari ini, yaitu edisi Natal ya saudara. Dan bersama dengan saya ada hambanya luar biasa ini, Ketua Perwil saya ya di Bekasi ya. Boleh sambil kenalan Pak Nur, silakan Pak Nur. Ya, shalom generasi Merobos yang dikasihi Tuhan. Saya kenalkan, nama Nur Cahya, menjadi Gembala GBI Gradasi di Galaksi. Bersama dengan Ibu Lydia, kita saling melayani di dalam satu perwil BPD Bekasi. Iya, sahabat Probos, wah kita matching banget ini ya Pak, merah hijau, Natal banget ya. Natal banget Bu. Natal banget. Dan kita punya tema ya hari ini ya, tema dari sinode kita, gimana Ya. Pak? Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Wah, Yesus datang Keren. untuk mengubah jalan hidupku. Nah, berbicara tentang mengubah jalan hidup kita ya, khususnya dengan narasumber kita hari ini Bapak Nur Cahya. Kita mau bincang-bincang nih Pak Nur nih ya. Karena Tuhan Yesus pasti mengubah jalan hidup Pak Nur ya. Pak Nur dulu waktu dari kecil menuju remaja dewasa, pernah gak sih kepikir jadi hamba Tuhan Pak Nur? Sama sekali tidak pernah terpikir saya menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi menjadi seorang gembala. Wah, kagak pernah kepikir ya Pak Nur. Saya tidak pernah kepikir sama sekali. Kalau dulu kepikirnya pengen jadi apa Pak Nur? Menjadi seorang pengusaha yang sukses. Iya, pengusaha yang sukses ya. Ya, dicukupi Tuhan dalam segala hal, sehat, dan karir, jabatan itu nomor satu bagi saya. Nomor satu. Nah, bisa ya sekarang jadi gembala, bahkan jadi ketua perwil. Wah, itu di luar daripada pikiran kita ya, termasuk Pak Nur, termasuk saya juga pastinya ya. Nah, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah jalan hidup kita ya. Boleh Pak Nur cerita dulu bagaimana Pak Nur dulu sempat jadi pengusaha nih, denger-denger ya Pak Nur ya. Sempat bisnis begitu ya. Nah, gimana ceritanya Pak Nur nih sampai sekarang kok bisa jadi gembala gitu loh Pak. Jadi hamba Tuhan itu ceritanya gimana nih panggilan Pak Tuhan sama Pak Nur? Boleh berbagi cerita dengan sahabat Probos Pak Nur? Ya, terima kasih. Jadi memang sejak muda saya tidak memiliki satu pikiran atau rencana menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi menjadi seorang gembala. Bapak, Ibu, sahabat penerobos yang dikasihi Tuhan. Tetapi memang rencana Tuhan itu lain dengan apa yang saya rencanakan. Selama 30 tahun saya berkarir, saya menjalani kehidupan dengan penuh kegiatan, sibuk sekali untuk meniti karir dan masa depan. Karir ya Pak ya. Saya bekerja di perusahaan milik negara. Ya. Di bidang konstruksi, mengerjakan bendungan, high risk ya. building atau bangunan bertingkat tinggi, irigasi, jalan, tol, dan sebagainya. Wah, Nah, itulah kegiatan itu, Pak. saya. Luar biasa sudah Dan ya. saya memiliki cita-cita sejak muda menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya. Dan Tuhan dengar doa saya. Tetapi rupa-rupanya Tuhan seorang kreator yang ulung ya. Amin, amin. Betul Jadi banget. bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengikuti keinginan saya, tetapi Tuhan akan memberikan lebih. Ya. Lebih dari apa yang saya rencanakan. Betul. Nah, karena itu pada waktu itu saya teringat pada satu ayat, yaitu Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Ya. Seperti tingginya
dari langit ke bumi, demikianlah tingginya rancanganku Amin. ke rancanganmu, dan dari jalanku ke jalanmu. Jalan Tuhan. Jadi memang jalan Tuhan itu begitu luar biasa, Bu. Sehingga ketika saya mengikuti jalan Tuhan, itu banyak sekali apa yang tidak saya pernah pikirkan sebelumnya, dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Amin, amin, amin ya. Gak kepikir ya Pak. Jadi udah Tuhan izinkan dulu sukses dulu nih ya Pak ya. Udah nikmati lah ya. Sudah menikmati. Menikmati kesuksesan dalam karir ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya kita masuk dalam panggilan. Tapi panggilan tertinggi loh Pak. Panggilan tertinggi Tuhan ternyata buat kita semua manusia adalah ketika kita bisa apa? Melayani Tuhan ya Pak ya. Melayani Tuhan ya. Iya. Iya, ya seperti Pak Nur sebenarnya juga saya saudara ya. Ya Tuhan izinkan dulu gitu kan bekerja di dunia sekuler ya Pak Sekuler. ya. Bertambah-tambah. Ujung-ujungnya dipanggil Tuhan. Tapi kecewa nggak Pak Nur? Wah, saya sangat bangga sekali dan saya sangat senang sekali. Dan inilah merupakan satu panggilan yang sangat berharga di dalam hidup ini. Amin, amin, amin. Dan Bu Lydia, perlu saya ceritakan panggilan Tuhan ini melalui beberapa banyak proses yang saya alami. Iya. Saya rasanya seperti menolak panggilan Tuhan pada waktu Tuhan menginginkan saya untuk melayani lebih lagi. Oh sempat nolak ya Pak ya? Sempat saya menolak. Iya. Dan saya diberikan satu tanda oleh Tuhan melalui saya mengalami sakit pada tahun 2004. Oh iya. Yang bernama Guillain-Barré syndrome atau GBS. Itu kedua tangan dan kedua kaki saya itu lumpuh total. Total Pak? Iya. Nggak bisa gerakin Saya sama sekali? pegang benda Nggak apapun saya tidak kuat. Berjalan melangkah, satu langkah saya jatuh. Oh iya. Dan pada waktu itu saya dibawa ke Ministra Kemayoran. Kebetulan istri saya seorang dokter mengatakan bahwa penyakit ini membawa nyawa. Jadi membawa kematian. Iya. Nah pada waktu itu saya diperiksa, ternyata saya terkena virus bagian motorik dan sensorik saya. Dan pada waktu itu saya 3 bulan terkapar di rumah, dan kedua lengan saya ini sudah kurus dan lempir begitu, mengecil. Iya. Kedua kaki saya juga mengecil. Nah pada waktu itu saya berserah kepada Tuhan, apa maunya Tuhan terhadap saya. Nah kemudian setelah itu saya diajak oleh istri untuk mengikuti ibadah di GBI Petamburan. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang melaksanakan kebaktian kebangunan rohani, dan setelah itu sudah tidak pernah tampak lagi. Nah pada waktu itu saya mengikuti ibadah jam 10 dan saya duduk di belakang yang paling pojok. Saya ingat waktu itu. Tetapi hamba Tuhan ini seperti mendapat bisikan dari Roh Kudus untuk memanggil saya maju ke depan dalam keadaan tertatih-tatih. Dan waktu itu istri saya membopong saya bersama dengan rekan gereja, jemaat waktu itu, dan saya maju ke depan. Dan saya didoakan oleh hamba Tuhan itu kalau tidak salah dari Semarang ya. Namanya saya lupa. Nah setelah saya didoakan, saya tidak mengalami kesembuhan Bu. Nggak langsung sembuh. Saya pulang itu masih dalam keadaan sakit, tidak bisa berjalan dan tidak bisa memegang apapun juga. Nah kemudian 2 atau 3 hari kemudian, saya merasakan suatu pemulihan, badan saya sudah terasa enak. Dan Bu, perlu kita ketahui bahwa penyakit Guillain-Barré syndrome itu seluruh badan itu sakit semua, sakit semua. Sakit ngilu-ngilu gitu ya Pak? Ngilu semua, kaki apa itu semuanya seperti rematik tingkat tinggi yang sangat sakit. Nah, pada waktu itu saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau Tuhan terhadap diri saya akan menurut. Nah, biasa deh itu. Biasa ya sama berobat ya. Kalau udah begitu gitu deh. Apa aja Tuhan yang penting sembuh dah gitu saya ya. Saya sudah hand up saat itu. Tuhan, sembuh itu ternyata nomor 1 dalam hidup. Rasanya nggak ada. Betul. Tidak ada yang lain. Nah, pada saat saya hand up seperti itu, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dan mustahil tubuh saya ini dapat normal kembali. Kembali pulih seperti semula, tangan, kaki bisa. Iya. Setelah janji begitu ya Pak? Setelah saya janji sama Tuhan ya. seperti itu.
Ya seperti ceritanya itu ya, siapa? Yunus ya, Nabi Yunus Seperti ya. Yunus. Nah, makanya sahabat penerobos jangan pernah nolak panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil katakan iya Tuhan ini aku. Begitu aja ya sahabat penerobos. Jangan lari-lari dari panggilan, menolak panggilan. Sakit ya Pak, sakit ya. Tapi Bu, namanya manusia ya. Iya. Saya pada waktu tahun 2004 saya sakit, nggak kapok Bu, setelah sembuh saya bekerja lagi. Saya ya, Pak? lupa lagi Bu. Waduh. Saya ingin Terus? memaksimalkan karir saya. Waktu itu saya diangkat menjadi seorang kepala cabang, Iya. diangkat menjadi kepala cabang utama di dalam suatu perusahaan, Wah. branch manager. Tambah semangat kerja itu ya. Tambah semangat kerja, lupa semuanya. Lupa janji itu ya Lupa waktu janji nggak itu. bisa apa-apa. Nah kemudian Bu, Nah, tahun 2019, 15 tahun sejak saya diserang sakit Guillain-Barré syndrome atau Iya. lumpuh ini, saya diingatkan Tuhan lagi, yaitu terkena kanker prostat. wah. 3 dokter tambah dari ngeri. Medistra yang mengatakan bahwa saya pikir periksa dokter pertama, Anda terkena kanker prostat. Saya tidak begitu menggubris. Saya pikir ya ini Biasa aja perasaan sih biasa saja. aja ya Pak ya. Kemudian saya periksa ke dokter kedua, dokter lain mengatakan sama, hal yang sama. Wah, saya masih terus berpikir. Kemudian dokter yang ketiga itu adalah dokter, profesor, dokter yang menguasai mengenai prostat ini. Iya. Begitu saya divonis bahwa kata Prof bahwa saya terkena sakit kanker prostat, rasanya dunia ini Langsung. bergetar. Wah. Saya rasanya semua. sudah lemas, putus asa. Saya terus teringat panggilan Baru Tuhan. ingat, aduh. Panggilan ini Tuhan memang saya ya. baru ingat. Baru ingat ini. Waduh, ini luar biasa Tuhan. Mohon ampun Tuhan. Ampun ya, waduh ampun ya. Tapi memang waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Masih ya. Tuhan selalu mengampuni dan memberi sabar. Ya, Memberikan kesabaran kembali. dan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Betul. Dan akhirnya sejak saat itu saya sudah nyerah sama Tuhan. Udah nyerah ya. Tuhan, saya menerima panggilan-Mu. Dan Tuhan mengingatkan saya. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, inilah yang memberikan kekuatan kepada saya, dan akhirnya saya, Tuhan, saya tidak mau bekerja lagi, saya lepas lagi, dan saya mau melayani Tuhan. Sembuh beneran itu Pak? Dengan maksimal. Sembuh beneran? Sembuh, puji Tuhan. Total gitu? Total sembuh. Periksa bersih? Bersih. Wow, luar biasa. Bahkan saya sempat dibiopsi waktu itu di rumah sakit RSCM. Ya. Dan menurut profesor dokter yang memeriksa saya, katanya kanker itu sudah menyebar ke seluruh tulang. Sudah menyebar. Dan saya harus periksa ke rumah sakit Siloam Semanggi untuk dilihat semuanya. Dan sebelumnya itu saya berdoa dengan istri saya. Pada malam jam 12 itu saya berdoa bersama istri saya. Dan saya minta kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Amin, amin. Luar dan biasa. sampai sekarang ini saya mengalami kesembuhan total. Amin. Dan kesembuhan ini memang waktu yang sisa ini. Saya gunakan sepenuhnya untuk Tuhan. Luar biasa. Tapi kita perlu belajar juga, jangan sampai balik lagi Pak. Enggak ya Pak, enggak pikiran balik lagi enggak ya Pak ya? Enggak. Cukup 2 kali. Cukup sakit 2 kali. sakit apa yang pertama, dan kanker yang sudah menyebar. Wow, itu sudah mengerikan ya sahabat penerobos ya. Jadi biarlah ini menjadi pelajaran buat kita sahabat penerobos. Jangan tolak-tolak panggilan Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Lupa jadi biasa Pak kalau udah karena gitu, oh Tuhan apapun aku akan lakukan. Begitu ya. Nah, tetapi ya biarlah ini menjadi pelajaran buat kita ya. Jangan kita menolak panggilan Tuhan, dan lihat Tuhan kita hebat ya Pak, luar biasa. Dan sejak pengalaman itu jadi Bapak mengenal Tuhan secara pribadi dong sekarang ya. Secara pribadi, dan saya melihat Tuhan itu nyata dan hidup. Amin, amin. Oh iya sahabat penerobos, saya ingat banget nih cerita Pak Nur. Wah, saya bangga banget punya ketua perwil seperti ini ya. Beliau tuh pernah ya waktu itu ya ingat gak Pak Nur?
hampir berapa 2 miliar itu tuh apa ditipu Oh, Pak Nur iya. ya. Tapi respon Pak Nur ini hebat banget loh. Luar biasa ya. Boleh Pak Nur cerita sedikit apa yang buat Pak Nur punya respon yang begitu positif banget gitu ya. Ya silakan Pak Nur. Ya, namanya orang usaha, sahabat nerobos. Saya ingin berusaha menyisihkan modal purna bakti saya, pensiun saya sebagian untuk usaha showroom mobil. Tetapi karena adanya pandemi, saya mengalami kebangkrutan yang luar biasa, 17 mobil ludes habis. Tetapi tidak menggoyahkan hati saya. Saya tidak terikat oleh kekayaan dan harta duniawi. Selama saya memiliki Tuhan Yesus, maka damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup saya, Bu. Iya. Jadi Dan waktu meskipun itu saya ada mengalami- Mbak yang ngambil itu loh Pak. Iya. Nah itu tuh respon Pak Nur untuk mengampuni itu luar biasa banget ya. Iya. Padahal maksudnya karena pandemi habislah cukup banyak ya Pak Nur. Yang sisa-sisanya itu diambil sama Mbaknya yang sangat Sahabat dipercaya. menerobos, Hah. pernahkah Anda ditipu? Hah. Kalau ditipu 100-200 juta itu ya mungkin masih kecil lah meskipun Ya. sudah besar. Tetapi saya pernah ditipu. Rasanya ditipu itu sakit. Tetapi karena saya memiliki Tuhan, Ya. ya Bu, Ya. maka semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberikan ketenangan. Langsung bisa saya mengampuni ya, Pak? Tidak panik. Dan saya bisa mengampuni orang yang menipu saya. Ya, itu luar biasa loh sahabat penerobos. Ya cukup banyak ya. Tapi langsung punya responnya. Udah nggak apa-apa, itu punya Tuhan. Tuhan yang memiliki, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Kayak itu yuk, kayak siapa? Ayub ya Pak ya? Seperti Ayub. Luar biasa. Wah sahabat penerobos benar-benar firman Tuhan itu memerdekakan kita banget ya Pak. Iya. Firman Tuhan yang membuat kita jadi nggak stres. Ya kita bisa melepaskan pengampunan tanpa harus kecewa, sakit hati. Tanpa harus stres ya Pak ya. Bisa lakukan itu. Wah, saya bilang luar biasa banget ya. Pak Nur ini menjadi pelaku firman Tuhan ya Pak Nur. Enak ya hidup seperti itu, bebas merdeka ya Pak Nur ya? Merdeka. Merdeka ya. Karena saya ingat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu menanam, waktu menabur, waktu dilahirkan, waktu meninggal. Dan Tuhanlah yang membuat segala waktu ini menjadi indah. Betul. Indah pada waktunya. Dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, semuanya itu atas seizin Tuhan. Ya. Saya mengalami suatu hal yang pahit seperti ini, tetapi saya lihat kebesaran Tuhan itu selalu luar biasa dalam hidup saya. Amin, amin. Sehingga saya tidak mengalami kekecewaan, saya bisa mengampuni. Dan Bu Lydia, semuanya itu Tuhan pulihkan. Amin. Seperti apa yang Ibu katakan Ayub, saya tidak pernah mengalami hidup yang kekurangan. Amin. Baik secara materi, baik secara kesehatan, saya diberi Tuhan kesehatan yang sempurna dan materi dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Dalam masa-masa purna bakti ini saya dicukupkan oleh Tuhan, bahkan saya bisa maksimal untuk melayani Tuhan. Amin. Berkat-berkat Tuhan Wah, melimpah atas kehidupan kami. Sukacitanya sekeluarga. luar biasa ya Pak Nur. Tuh ya saudara ya, walaupun begitu mengalami hal yang demikian, tapi Pak Nur nggak sampai tidur beratapkan langit, ya enggak ya, ya enggak ya, nggak sampai begitu beralaskan rumput, enggak ya Pak. Wah justru luar biasa, Tuhan pulihkan semuanya yang hilang pun Tuhan pulihkan, dan sukacita Tuhan yang penting melimpah. Dan yang paling sukacita buat Pak Nur, paling sukacita hari ini apa nih Pak Nur? Ketika Pak Nur sudah diubah jalan hidup Pak Nur dari seorang bisnismen menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah, sukacita apa nih yang Pak Nur rasakan ketika Tuhan mengubah jalan hidupnya Pak Nur? Hanya satu, kalau saya melihat jiwa-jiwa mengalami pertobatan di dalam gereja, rohani jemaat bertumbuh, saya melihat jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, saya bisa membaptis jemaat. Wah, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Itu sukacita Amin, surgawi. amin, amin. Seperti apa yang Tuhan alami, apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka saya senang sekali, sangat bersukacita
ketika jiwa-jiwa mengalami pertobatan. Amin. Nah itu hampir rata-rata begitu sahabat penerobos. Tahu nggak sahabat penerobos? Semua ya, gembala saudara, ya hamba-hamba Tuhan yang ada sekeliling saudara. Mereka bersukacita bukan hanya karena mendapat uang miliaran ya Pak ya. Iya. Sukacita yang jauh lebih besar ada ketika melihat jiwa-jiwa bertobat. Cinta Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Wow, itu luar biasa sukacitanya ya Pak Nur. Bener ya. Nah jadi sahabat penerobos, mari saat ini jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah memberi nyawanya untuk kita, tapi mari kita maksimal di dalam Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan waktu dekat sama Tuhan memang sih gak mulus ya Pak ya. Waktu dekat sama Tuhan gak semuanya baik-baik aja kayak jalan tol ya Pak. Gak ada masalah. Enggak ya Pak ya. Banyak ya masalah ya. Banyak masalah. Iya, tapi bagaimana Pak Nur memandang masalah itu ketika Pak Nur di dalam Tuhan? Bagaimana Pak Nur memandang masalah itu seperti apa? Apakah itu merupakan satu kesulitan, kesusahan, kecemasan, ketakutan, atau merupakan suatu kesempatan mengenal Tuhan? Menurut Pak Nur gimana? Masalah bagi saya adalah peluang. Wah, peluang apa tuh Pak Nur? Ya, tantangan menjadi peluang. Ya. Peluang untuk bagaimana kita itu mengeksplor kemampuan kita untuk dimurnikan oleh Tuhan, Ya. menjadi sebuah emas ya, yang murni di hadapan Tuhan, menguji iman kita untuk kita tetap berserah, tetap kokoh di dalam Tuhan. Oh gitu ya Pak ya, masalah itu menjadi peluang ya saudara, kesempatan. Banyak orang lari dari masalah Pak. Nah, kalau ada masalah lari, ini salah. bukannya makin dekat. Salah ya Pak ya? Salah. Salah ya, jadi harusnya gimana tuh menurut Pak Nur? Masalah harus dihadapi. Karena kita bersama dengan Tuhan, maka masalah itu akan diselesaikan dengan luar biasa dan itu menjadi peluang bagi kita semuanya. Wah, justru di dalam masalah kita lihat pertolongan Tuhan ya Pak. Kita melihat pertolongan Kita mengenal Tuhan Tuhan secara pribadi ya di tengah Iya, masalah ya. iya. Iya, sahabat penerobos jangan pernah takut masalah. Karena masalah ada, itu kesempatan untuk kita mengenal pribadi Tuhan. Melihat atau peluang iman kita bertumbuh karena kita punya kesempatan praktek firman ya Pak Nur ya. Iya. Di tengah masalah ya. Ya sahabat penerobos, jangan pernah takut dengan masalah. Oke, walaupun dikatakan 2023 tahun kegelapan, masalah yang makin banyak, bencana alam di mana-mana. Pak Nur sempat takut gak sih dengar-dengar yang kayak begitu tuh di tahun depan? Ya, sempat terpengaruh, tetapi bagi saya Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, dan saya percaya kan Natal ini dikatakan Allah Immanuel. Ya, Allah beserta dengan kita. betul. Itu yang menjadi rema di dalam kehidupan kita dalam menjalani tahun-tahun depan. Ya. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Allah Immanuel pasti menyertai kita. Apapun yang terjadi, saudara, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini. Hidup ini sangat singkat. Ya. Karena itu bagaimana kita memanfaatkan waktu, menggunakan peluang kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Yang penting pokoknya dekat sama Tuhan. Amin, amin. Berdoa kepada Tuhan, menyembah, mengucap syukur, bersuka cita selalu kepada Tuhan. Itulah inti kekristenan kita. Jadi bukan hanya secara ritual dan agama, tetapi bagaimana kita mengikut Tuhan, menjiwai bahwa Kristus ada di dalam hidup kita dan Allah Immanuel itu selalu memimpin jalan hidup kita. Amin. Jadi nggak perlu takut ya Pak. Allah Tidak perlu Immanuel, takut. Allah menyertai kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, apa yang perlu kita takutkan ya? Iya. Iblis gak takut kalau Tuhan menyertai kita. Jadi saya percaya banget tuh Pak Nur, dulu waktu itu saya pernah bertemu dengan seorang mantan dari pengikut gereja setan Pak Nur. Dan dia bilang gini, wah saya nggak berani kalau deket-deket sama anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Dia bilang jarak 1 meter aja tubuhnya kayak di saya sakit gitu loh. Iya. Dia nggak takut, dia takut gitu kalau bertemu dengan kita para pelaku firman Tuhan. Tapi kalau orangnya nggak ada kesama Tuhan, wah itu udah jadi makanannya ya Pak ya, dipermainkan sama iblis. Oleh karena itu sahabat penerobos, ya percayalah Tuhan menyertai kita, tidak perlu takut karena apapun juga dunia akan hilang lenyap, tetapi yang pasti anak-anak Tuhan kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa ya Pak Nur. Betul ya Pak Nur ya? Ya sahabat penerobos, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin Pak Nur boleh sampaikan pesan-pesan buat semua para penonton sahabat penerobos, apa yang harus kita lakukan di tahun depan Pak. Ya. Tahun yang penuh dikatakan kegelapan dan bagaimana kita bisa terus masuk ada di dalam panggilannya Tuhan. Silakan Pak Nur. Baik, pesan saya pertama kepada sahabat penerobos, Anda tidak perlu khawatir dan takut dalam menghadapi hidup ini. Karena kita percaya bahwa Allah Immanuel itu akan menyertai saudara dan saya. Yang penting, yang kedua, dalam tahun 2023 yang akan datang,
tetap dekat kepada Tuhan. Layani Dia dengan taat dan setia. Hiduplah hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang saudara minta, apapun yang saudara inginkan, pasti Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga, saya ingin berpesan, sahabat penerobos, hidup ini singkat. Karena itu gunakanlah waktu yang sisa ini, ya, sisa hidup kita ini kalau berulang tahun lebih bertambah apa berkurang? Sebetulnya berkurang sih. Sebetulnya berkurang. Iya, berkurang. Lebih hari, lebih berkurang hidup makin kita. Dekat hari ya. panggil kita ya. Ya, karena itu gunakanlah sisa hidup kita ini bukan menuruti keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Apa itu keinginan manusia? Ya seperti saya tadi, saya pikir saya benar. Saya mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar kekayaan, mengejar uang. Boleh diizinkan? Boleh. Tetapi janganlah kita fokus kepada hal-hal yang hanya seusia 80 tahun. Iya, betul. Kalau kita hidup. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita fokus untuk mengejar kekekalan. Ya, karena Tuhan berkata bahwa harta bendamu ini dimakan ngengat dan rayap di bumi. Karena itu investasikanlah hartamu di surga. Yaitu melalui apa? Ya melalui pelayanan kita, kekudusan kita, bagaimana kita itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kita, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, istri kita, jemaat, dan semuanya. Sehingga kita menjadi terang dan garam di antara orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Sebetulnya intinya gitu aja ya Pak, kita hidup ya. Intinya seperti itu saja. Menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Diubah dari yang dikatakan kita dulu sebagai orang duniawi, hidup berpikir sukses sebagai bekerja di sebuah perusahaan sekuler, dunia sekuler ya. Yeah. Kita sukses di dunia sekuler itu adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup. Ya, tapi di dalam Tuhan sudah mengubah kita. Puji Tuhan, dari hidup sebagai duniawi, hidup sebagai rohani hari-hari ini dan siap masuk surga. Amin. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan kita, benar. Saya sungguh bangga. Bangga banget punya Tuhan Yesus. Apakah sahabat Penerobos bangga punya Tuhan Yesus? Harus bangga ya. Amen. Sebab Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Kita yang dulu, waduh, walaupun kita mungkin sukses dulu sekuler, tapi masalah buat kita stres, pusing ya Pak ya, khawatir, takut, cemas, putus asa, apalagi dengar kabar-kabar yang gak enak begitu ya, yang keadaan-keadaan yang tidak semakin baik. Mungkin banyak orang udah stres duluan selagi, padahal baru denger ya, tapi udah stres duluan ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, saya percaya tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada buat kita jadi putus asa. Di dalam Tuhan kita tahu Allah Immanuel ya, Tuhan yang menyertai kita sampai kesudah zaman dan Dia tidak pernah tertidur. Dia pasti tahu setiap masalah pergumulan saudara. Hanya perlu datang kepada Tuhan dan lihatlah pertolongannya. Datang pada Tuhan, lihatlah kuasanya yang dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Ya, sebelum kita mengakhiri, Pak Nur bisa pimpin kita dalam doa, Pak. Silakan. Ayo kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Yesus datang untuk mengubah jalan hidup saya. Ketika kami mengalami kegelapan, kami mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, khawatir, takut Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana, rancangan yang indah di atas rencana-rencana kami ya Tuhan. Karena itu di akhir tahun ini, pada bulan Desember dan memasuki tahun yang baru, berikan kekuatan kepada sahabat penerobos untuk dapat menghadapi masalah, tantangan. Karena kami percaya berjalan dengan Tuhan, kami akan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Engkau urapi setiap kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat kepada kami untuk menjalani hidup yang singkat ini Tuhan, untuk bermanfaat bagi hormat kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kalau pada sore hari ini hamba-Mu mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang
dengan sahabat penerobos maupun Ibu Lydia di tempat ini sehingga kami mendapat pencerahan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya Lydia Kristanto bersama dengan Bapak Saya Pendeta Nur Cahya mengucapkan selamat Hari Natal. Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Salam GOB.